Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anasya Muhyita Agna dengan NIM 2524101001. Saya dari kelas B. Saya di sini akan menjelaskan kode dari soal tipe B, UTS soal tipe B, nah, yaitu OP Coffee. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan satu persatu kodenya itu bagaimana. Nah, yang pertama itu ada eh, namespace OP Coffee. Nah, kenapa ini namespace? Itu agar nama kelasnya itu nggak bentrok. Misalnya ada kelas di sini kan ada pesanan kopi, terus di bawahnya itu nanti ada kelas pesanan kopi lagi, tapi eh, biar nggak bentrok gitu. Terus di sini kenapa ke OP Coffee? Karena memang di Altipe B itu tokonya itu namanya OP Coffee. Terus eh selanjutnya ada public abstract kelas pesanan kopi. Nah, di sini kelas yang pertama ini merupakan kelas kelas parent kelasnya. Jadi nanti ini merupakan inheritance. Jadi nanti ada eh child class yaitu ada pesanan dine in dan take away. Nah, selanjutnya eh, abstrak. Nah, di sini public. Nah, di public itu biar diakses, bisa diakses di luar kelasnya itu. Nah, jadi terus ada abstrak. Nah, abstrak ini agar tidak bisa diinstansiasi secara langsung. Terus nama kelasnya itu nama pesanan kopi. Tentunya ada eh, di sini ada atributnya, yaitu ada atribut nama pelanggan, nomor antrian, dan menu kopi. Nah, eh, di atributnya di dalam kelas pesanan ini itu private. Kenapa kok private? Itu biar nggak bisa diakses di luar eh, kelas itu sendiri. Terus string karena memang tipe datanya itu string. Nomor antrian kenapa kok string? Itu karena di perintah buat outputnya itu nantinya eh, ada hurufnya, jadi bukan cuma angka, jadi string, biar bisa dipanggil angkanya, hurufnya, maaf, maaf. Nah, terus ada get set. Nah, get setnya itu agar datanya itu dapat diakses dengan aman. Jadi misal dipanggil itu harus dipanggil satu-satu. Terus ada public pesanan kopi, itu ada string, nah pelanggan, terus ada string nomor antrian, string menu kopi. Nah, ini metodenya itu ada parameternya. Ini namanya parameter. Terus this nama pelanggan sama dengan nama pelanggan. Nah, jadi biar tahu si ini nama pelanggan ini eh, di parameternya itu juga dengan diberi nama pelanggan. Jadi misal diganti itu masuknya ke atribut yang di sini. Terus ini juga sama, this nomor antrian sama dengan nomor antrian, this menu kopi sama dengan menu kopi. Terus selanjutnya ada public virtual void tampil info. Nah, ini virtual itu karena nanti akan di override. Nah, em, dipanggil di kelas anaknya. Terus eh, tampil info ini nantinya akan menghasilkan outputnya atau controller lainnya itu info pelanggannya. Jadi ada nama pelanggan, nomor antrian, juga menu kopinya. Terus selanjutnya yang terakhir ada public abstract double hitung bayar. Nah, ini abstrak juga. Jadi nantinya bisa diubah di kelas anaknya. Misalkan ini hitung total bayar, nanti pastinya itu di kelas stay in sama kelas take away itu beda hitung apa hitung total bayar itu pasti berbeda. Jadi di sini ada abstraknya. Terus double karena memang total bayar itu apa harganya itu pastinya nanti eh, berbentuk bisa berbentuk desimal. Jadi bukan bilangan bulat aja. Terus ada cek kelasnya itu ada yang pertama itu ada
pesanan dine-in. Nah, biar tahu kalau ini merupakan anak dari pesanan kopi itu diberi tanda sebagai ini apa ada titik dua baru dipanggil parent kelasnya. Terus eh, atributnya itu ada jumlah cup dan harga per cupnya. Nah, ini jumlah cupnya itu tipe datanya integer, terus harga per cupnya itu double. Nah, memang harga itu nggak nggak bisa nggak semua itu bilangan bulat, jadi bisa saja desimal atau pecahan. Terus ini juga private agar nggak bisa diakses di luar kelasnya itu sendiri. Terus ada public pesanan day-in itu parameternya itu ada string nama pelanggan, string nomor antrian, string nomor kopi, in jumlah cup, double harga per cup. Terus biar tahu ini kan di dalam kelas anaknya itu di dalam kelas pesanan day-in kan atributnya cuma dua yaitu jumlah cup dan harga per cup. Sedangkan nama pelanggan, nomor antrian sama nomor kopi itu kan ada di parent kelasnya itu biar bisa dipanggil itu menggunakan ini base. Nah, baru dipanggil nah pelanggan, nomor antrian dan menu kopinya. Nanti ini tuh merupakan atribut dari parent kelasnya. Nah, selanjutnya ya seperti di parent kelasnya tadi, this jumlah cup itu jumlah cup. Nah, terus ada this harga per cup sama dengan harga per cup. Jadi ini biar tahu kalau atribut ini kalau di parameter itu dinamain juga jumlah cup. Terus tapi semisal kalau nggak pakai di situ sebenarnya juga bisa. Jadi tapi harus dibedakan. Misal kalau J-nya itu pakai huruf kapital, terus yang di apa namanya di sini itu eh, pakai huruf kecil semua. Terus selanjutnya ada public override double hitung total bayar. Nah, tadi kan di parent kelasnya kan abstrak. Di- kok iya abstrak. Terus di override hitung total bayar. Nah, jadi di day-in kelas day-in sendiri itu total bayarnya itu cuma jumlah cup dikali harga per cupnya. Jadi perkalian itu pakai bintang. Nah, return itu untuk mengembangkan nilainya. Terus double, nah ya double tadi biar desimal. Terus public override void tampil info, ini juga di override dari atas tadi kan virtual, itu di override, dipanggil di sini. Nah, base tampil info itu maksudnya itu yang ada di tampil info itu nantinya akan dipanggil juga public di public override void tampil info di dalam kelas anaknya atau kelas pesanan day-in. Terus nantinya baru di bawahnya itu mulai dipanggil lagi console line. Terus itu jumlah cupnya berapa, terus harga per cupnya berapa, sama total bayarnya itu nanti berapa. Jadi dari perkalian ini nanti juga dipanggil ke console word line sini. Selanjutnya ada chat kelasnya yang kedua itu pesanan take away. Nah juga ditandai pakai titik dua itu nantinya biar tahu kalau pesanan take away itu child class dari kelas pesanan kopi. Terus eh, ada atribut jumlah cup, harga per cup. Terus yang bedanya itu ada biaya kemasan karena kan take away itu bawa pulang ya pasti ada kemasannya, harga tambahannya gitu nanti. Nah, biaya kemasan ini juga bertipe data double, terus bisa di get set apa bisa diubah nantinya. Terus ada public pesanan take away, terus ada string nama pelanggan, string nomor antrian, string kopi. Nah, ini juga ya sama seperti di kelas sebelumnya, tapi bedanya cuma ini ada dipanggil atributnya khususnya yang ada di pesanan take away itu ada do- biaya kemasan. Nah, terus
base-nya itu dari parent class-nya. Dia ada nama pelanggan, nomor antrian, dan menu kopinya. Juga sama, di jumlah cup sama dengan jumlah cup, di harga per cup sama dengan harga per cup, di biaya kemasan sama dengan biaya kemasan. Selanjutnya ada public override double hitung bayar. Nah, ini juga di override returnnya untuk mengembalikan nilai. Terus ini juga sama seperti di eh, kelas sebelumnya, kelas child yang pesanan day in itu dikali jumlah cupnya itu dikali dengan harga per cup. Terus tapi bedanya itu ada penambahan biaya kemasan. Jadi ditambah plus biaya kemasan gitu. Mengapa ini kok dikurung? Karena nantinya emang yang pertama itu harus dikali, baru ditambah biaya kemasan. Selanjutnya ada public override void tampil info. Nah, ini juga tampil info itu dipanggil pakai override, nanti diubah. Terus ada base tampil info, nantinya akan dipanggil yang dari uh, console word line yang dari tampil kelas tampil info di parent kelasnya itu nantinya akan ada di sini. Terus baru dipanggil lagi console word line yang total hitung bayarnya, hitung yang ada di um, kelas pesanan take away. Ya, terus ini sebenarnya harusnya ada ini tambahan seperti ini kelas yang buat manggil jumlah cup sama harga per cupnya, tapi emang kelewatan. Tapi lanjut aja. Selanjutnya ada public class wilayah transaksi. Ini beda kelas lagi, jadi bukan inheritance-nya, bukan masuk inheritance. Di ini berdiri sendiri, terus ada di dalamnya itu ada atribut jenis pesanan itu bertipe data string, terus ada jumlah cup tipe datanya integer, terus ada yang beda ini ada tanggal beli itu tipe datanya itu date time. Terus kenapa kok date time? Kan ke tanggal beli itu pastinya ada tanggal, bulan, hari. Nah, itu tipe datanya yang bisa mengambil itu ya date time itu sendiri. Terus public metodenya itu ada konstruktor. Konstruktornya itu ini public riwayat transaksi, panggil parameternya ada string jenis pesanan, in jumlah cup, date time, tanggal beli. Terus di this jenis pesanan, this jumlah cup sama dengan jumlah cup, this tanggal beli sama dengan tanggal beli. Nah, ini kan ya seperti ya sebelumnya juga kalau penamaannya ini kalau sama persis itu ditambahkan dis. Kalau mau dibedakan juga nggak apa-apa. Kalau dibedakan itu tidak nggak perlu pakai dis juga udah bisa. Terus ada public void cetak riwayat. Ini ada in nomor urut. Terus nanti outputnya itu atau console outline-nya itu panggil nomor urutnya itu berapa. Terus jenis pesanannya ini dipanggil dari sini. Jenis pesanannya itu apa? Terus ada jumlah cupnya itu berapa, terus tanggal belinya itu urutannya dari DD, DD itu adalah day atau tanggalnya, harinya itu berbentuk angka, terus ada M-nya itu kapital atau mon, jadi ya bentuk seperti misal Januari itu 01 gitu. Terus Y 4 kali ini tahunnya. Misal 2025 gitu. Terus ada kelas program, terus static void main. Nah, ini nantinya semisal di run, run itu yang kepanggil duluan itu yang ada di kelas program. Nah, jadi di sini itu ada eh yang nantinya itu outputnya itu ada pesanan take away-nya ini. Nah, jadi pesanan take buat ini pesanan. Nah, di sini pesanannya itu ada diberi isinya itu ada Siti sebagai nama pelanggannya, A01 itu nomor antriannya, latte itu nama pesanannya itu menu kopinya, terus dua itu jumlah cupnya,
terus 25.000 ini harga per cupnya itu berapa, terus 3.000 itu eh, harga kemasannya, karena di sini kan pesanan take away. Jadi manggilnya itu kelas pesanan take away. Terus pesanan dot tampil info. Jadi nantinya manggil yang ini tampil info. Ini kan yang take away. Tapi ya take away. Terus ada riwayat transaksi, riwayat new, riwayat transaksi. Nah ini ada take away, panggil dua. New date time, date time-nya atau tanggalnya itu ada 11/10/2025. Jadi urutannya itu dibalik. Terus cetak riwayatnya itu ini riwayat riwayat dot cetak riwayat. Hmm, Dorong itu ada satu. Jadi urutan apa ya, urutan yang pertama itu isinya nanti ini. Coba kita run. Share screen. Ini merupakan output dari Suki soal ts tipe P. Jadi ada namanya itu Siti, nama hasilnya itu ada A01 dua T, total bayarnya itu 53.000. Itu karena dari ini kan jumlah cupnya itu ada dua, 25 kali dua itu 50, terus ditambah harga kemasannya itu 3.000. Jadi totalnya itu 53.000. Terus ini kan ada tulisan satu. Jadi nomor urut satunya itu take away. Terus dua cup. Ini cupnya itu jumlahnya berapa? Dua. Terus ada TTM. TTM-nya itu ini. Sekian penjelasan kode eh, dari tipe soal B yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.